Makna toleransi dan pandangan Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka dikenal sosok ulama berintegritas dan memiliki semangat juang yang tinggi. Sejak awal ia menempatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai medan jihadnya demi melanjutkan perjuangan para ulama terdahulu. Pada tanggal 26 Juli tahun 1975 bertepatan dengan 17 Rajab 1395 hasil musyawarah para ulama dari 10 organisasi masyarakat, Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyah sepakat memilih Buya Hamka sebagai ketua MUI. Sebelum terpilih, Buya adalah orang yang pada awalnya menolak keberadaan MUI. Keberterimaan umat Islam Indonesia terhadap MUI tidak lepas dari jasa Buya Hamka. Terutama setelah ia bersedia menerima amanah menjadi ketua MUI, tentu dengan berbagai pertimbangan. Kehadiran MUI di tengah umat diharapkan mampu menjawab keresahan umat Islam Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1975 Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang mengakomodir, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan umat Islam. Pertimbangan dan alasan Buya Hamka secara implisit diungkapkan oleh Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, Adian Husaini dalam artikelnya berjudul Pidato Pertama Buya Hamka sebagai Ketua MUI, 1975. Ulama sejati tidak bisa dibeli. Bagi seorang Muslim toleransi merupakan sikap yang mulia. Karena pada dasarnya sikap toleransi merupakan wujud dari nilai-nilai keislaman, yaitu saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok, untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman. Adapun dalam negara Indonesia yang mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan, suku, ras, hingga warna kulit. Apabila warga negara Indonesia yang mayoritas Muslim tidak memiliki sikap toleransi, maka akan ada konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok. Toleransi bukan sekadar esensi agama Islam, melainkan lebih dari itu, yakni melindungi hubungan antar umat beragama. Dalam agama Islam, toleransi dianalogikan sebagai baju yang dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Sedangkan agama Islam dianalogikan sebagai lemari yang tidak dapat dilipat dan dibawa kemana-mana secara sembarangan. Maknanya ialah toleransi bukan berarti pemeluk agama Buddha mengikuti sholat wajib di masjid dan umat Islam beribadah di kuil-kuil. Akan tetapi setiap umat beragama silakan beribadah sesuai keyakinan dan tempat ibadahnya, karena toleransi bukan mencampurkan adukan keyakinan. Dapat kita ketahui bahwa sikap toleransi, tasamuh,
merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk saling menghargai berbagai macam perbedaan yang ada. Allah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 40-41. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menafsirkan ayat tersebut, yakni umat muslim secara muamalah masih diperbolehkan berinteraksi dengan mereka. Namun dalam masalah akidah, tak boleh ada kerja sama. Dalam masalah ibadah, tak boleh ada kerja sama. Dan atas kejahatan dan kerusakan yang mereka perbuat, kaum muslimin harus berlepas diri dari mereka. Meskipun mereka mendustakan Rasulullah, Allah tidak memerintahkan memusuhi mereka dengan kekerasan. Allah hanya memerintahkan berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan. Maka dengan kedamaian Islam seperti ini, banyak di antara orang-orang musyrikin Makkah yang kemudian satu persatu masuk Islam. Terdapat banyak sekali hadits Nabi terkait sikap tasamuh, di antaranya hadits riwayat Bukhari yang berbunyi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Adapun dalam hadits tersebut Rasulullah menjawab pertanyaan dari Ibnu Abbas bahwa agama yang dicintai Allah ialah agama yang lurus lagi toleran. Bukan agama yang mengajarkan kepada sikap yang tidak menghargai dan mencela perbedaan. Bagaimana tata cara untuk menjadi muslim yang menjunjung tinggi nilai toleransi, tasamuh? Pertama, saling menghormati antaragama dengan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Kedua, tidak berkata buruk, mengejek, dan menghina orang lain baik yang sama suku dan agamanya ataupun berbeda. Ketiga, saling menghargai antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin dengan tidak sewenang-wenang memperlakukan orang lain. Dengan adanya tata cara tersebut, insya Allah toleransi tidak hanya menjadi ucapan, tetapi akan menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung umat-umat beragama lainnya merasakan Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin.